kudu nang gini. Nah, niku sing japitan niku. Ya. Sing seduna ya, kayak tinggal 20 halaman. Orang pun. HP-nya pun tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam menunjukkan pukul 12 malam. Saya pulang dari cek, anak-anak pada piket. Status Merapi siaga 3 sejak tanggal 5 November 2020 hingga hari ini masih saja statusnya siaga 3. Anak-anak pada tetap semangat. Baru saja ini saya cek dan sekarang sudah sampai ke studio bambung.com. Pada malam hari ini saya akan membedah 3 negara yang semuanya adalah hasil dari berawal dari pecahan Uni Soviet. Sudah ada 13 negara, termasuk di dalamnya sejarah runtuhnya Uni Soviet. Nah, pada malam hari ini ada 3 negara yang akan kita sekaligus kita bedah. Negara pertama adalah Georgia. Sekali lagi, Georgia ini adalah salah satu negara bekas Uni Soviet, salah satunya dari 15 negara. Georgia ini terletak di Asia Barat Daya, dan negeri ini memiliki perbatasan kira-kira sekitar 1.800 km dengan Armenia. Dan Azerbaijan hampir 500-an kilometer, dengan Rusia sekitar 800-an sampai 900-an kilometer, kemudian dengan Turki kira-kira 200-an 80-an kilometer. Dukungan militer Rusia dan pengakuan Abkhazia serta kemerdekaan Ossetia Selatan terus memburuk hubungannya dengan Georgia. Ibu kota Georgia adalah Tbilisi dan terletak di bagian timur negara dekat Taman Nasional Tbilisi dan wilayah Rustavi. Tbilisi ini telah menjadi ibu kota Georgia sejak tahun 1150 lah. Jadi ketika itu Raja Georgia pada waktu itu David the Builder menaklukkan kota dan memindahkan markasnya ke wilayah tersebut. Menurut bukti arkeologis, daerah tersebut telah dihuni oleh manusia sejak milenium keempat sebelum Masehi. Kota ini selalu menjadi jalur perdagangan penting dan mapan antara kekuatan global timur dan barat. Georgia adalah negara Asia yang mencakup 70.000
700-an kilometer persegi. Dari luas 70.000 sekian itu tadi sekitar 12.000 kilometer persegi atau sekitar ya hampir 20%-nya itu menduduki wilayah Georgia. Hal ini menjadikan negara terbesar ke 119 seingat saya di dunia, dan sedikit lebih kecil dari Carolina Selatan, dan sedikit lebih besar dari Virginia Barat. Nama Georgia ini dikatakan berasal dari sebutan Persia, Gurgan. Gurgan ini artinya tanah serigala. Nah, kemudian kondisi geografi Georgia ini adalah ini memiliki ketinggian, ini termasuk negara di daerah agak pegunungan. Jadi ini memiliki ketinggian kira-kira 1.500-an meter di atas permukaan laut. Negeri ini memiliki iklim Mediterania yang hangat. Medannya sebagian besar gunung-gunung bergunung-gunung dengan beberapa dataran dan kaki bukit. Kemudian selanjutnya mengenai populasi penduduk di Georgia ini memiliki populasi sekitar hampir 5 juta, maka menjadikannya yang terbesar ke 112 di dunia. 122 terbesar di dunia. Sebagian besar pemukimannya ini dapat ditemukan di dekat lembah tengah. Perlu diketahui bahwa Georgia ini adalah bahasa resmi. Etnis mayoritas dari penduduk Georgia adalah ya Georgia, etnis Georgia. Ini diikuti oleh Azeri dan Armenia. Mayoritas negara ini diidentifikasikan sebagai masyarakat Kristen Ortodok. Bahasa resmi Georgia adalah bahasa Georgia yang berasal dari keluarga bahasa Kartvelian. Bahasa ini berasal dari wilayah Kaukus di Eropa dan bukti tertua dari Georgia yang berasal dari abad ke-5. Menurut banyak ahli linguistik, aksara Georgia kuno mungkin berasal dari bahasa Aram dengan pengaruh dari bahasa Yunani. Bahasa Georgia digunakan sebagai bahasa resmi untuk bisnis dan pendidikan, serta kekayaan sejarah bahasa Georgia menyediakan platform yang stabil agar bahasa tersebut dapat bertahan dan berkembang. Sekitar 90% dari 3,3 hampir 4 juta penduduk negara itu semuanya berbahasa Georgia sebagai bahasa utama mereka. Kemudian saya lanjutkan sistem pemerintahnya. Georgia ini adalah negara merdeka. Dia memperoleh kemerdekaan dengan pembubaran Inggris pada tahun 1991 dan juga pembubaran Uni Soviet tahun 1991. Konstitusinya terakhir diratifikasi pada tahun diratifikasi ini tahun 1995. Nah, sistem politik Georgia berlangsung dalam demokrasi perwakilan semi presidensial multipartai.
Nah, negara ini melakukan satu transisi ke demokrasi setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an. Presiden Georgia adalah kepala negara dan Perdana Menteri Georgia adalah kepala pemerintahan. Hampir sama seperti negara-negara yang lain pecahan dari Uni Soviet. Presiden dan pemerintah yang berkuasa memegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan parlemen Georgia. Nah, ini agak berbeda. Jadi sekali lagi, kekuasaan legislatif itu dipegang oleh parlemen Georgia dan di tangan pemerintah. Kemudian masalah ekonomi ini termasuk luar biasa. PDB-nya Georgia ini sudah cukup luar biasa. Jadi kira-kira 10.000 US per kapita. Dan ini menjadikannya ekonomi terbesar ke 120-an. Dan warganya yang ke 134 itu terkaya di dunia. Mata uang Georgia adalah lari, gel. Kemudian ekonominya juga ditopang dari ada mitra ekspor utamanya adalah dari Azerbaijan dan Bulgaria. Ekspor utama dari Georgia ini adalah kendaraan. Georgia ini kalau di Indonesia mobilnya apa ya? Belum begitu tahu saya. Kemudian di samping kendaraan ada ferroalloy, kemudian pupuk. Pupuk juga sangat membantu devisa bagi Georgia. Kemudian mitra impor utamanya adalah ada Cina, Rusia, Turki, ya 3 negara itu terutama. Impor utamanya adalah bahan bakar minyak, kendaraan, mesin dan suku cadang. Kemudian ada sedikit biji-bijian seperti di Ukraina dan makanan lainnya serta obat-obatan. Kemudian apalagi bendera resmi Georgia dikenal sebagai bendera 5 salib dan awalnya merupakan spanduk kerajaan Georgia abad pertengahan dari 1008 sampai 1490-an. Dan ini kemudian diperkenalkan kembali sebagai bendera resmi pada Januari 2000-an setelah periode kebangkitan nasional dan patriotisme di negara itu karena runtuhnya Uni Soviet tahun 1990-an. Bendera ini terdiri dari St. George Cross merah di lapangan putih dengan 4 salib kecil ditempatkan di tengah setiap bagian seperempat. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Kemudian bisa saya ulang lagi, ini ibu kotanya tadi Tbilisi, terus pusat pemerintahannya itu di Kutaisi. Simbolnya kalau di Indonesia ini ada Pancasila kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kalau di Georgia ini adalah Zala Ertobasya atau dalam bahasa Indonesianya itu kekuatan melalui persatuan. Kemudian lagu kebangsaannya Tavi Supleba.
bentuk pemerintahan republik semi presidensial, kemudian sistem pemerintahnya adalah semi presidensial, kepala negaranya itu presiden. Ini merdeka tahun 1991, jadi setelah Uni Soviet bubar. Kemudian kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Bahasa nasional tadi sudah saya sebutkan, Georgia. Agama itu Ortodok, Kristen, Islam, Armenian, Apostolik, Roman, dan Katolik. Mata uang zel atau lari. Jumlah penduduknya itu ada sekitar hampir 4 juta. Perlu kita ketahui teman-teman, Georgia ini adalah salah satu negara yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet, seperti beberapa negara yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Ini sebuah negara yang berbatasan dengan Rusia, negeri Putin, kemudian Turki, Armenia, Azerbaijan, dan Laut Hitam. Laut Hitam, kemudian luasnya itu, luas wilayah negara ini saya kurang begitu tahu, tapi kira-kira hampir ya 70-an ribu kilometer persegi lah kira-kira. Total populasi tadi sudah saya sampaikan hampir 4 juta. Kemudian Georgia ini dibagi menjadi 9 regional, ditambah 1 kota dan 2 republik otonom, yang pada gilirannya adalah kemudian dibagi lagi menjadi 60 atau hampir 70-an, saya kurang begitu hafal, tapi ya banyak, 70-an distrik dan 12 kota mandiri. Ini Georgia ini memiliki 2 republik otonom yang salah satunya telah menyatakan kemerdekaan. Satu adalah Republik Otonom Abkhazia. Ini telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 99. Jadi kemudian ini pecah, Georgia ini ada Republik Abkhazia. Abkhazia ini mendeklarasikan tahun kira-kira 1999. Nah, selain itu, region lain yang tidak secara resmi otonom juga telah menyatakan kemerdekaannya. Ossetia Selatan. Ossetia Selatan ini secara resmi dikenal di Georgia sebagai Sin Valley, karena Ossetia Selatan menyiratkan satu semacam ikatan politik dengan Ossetia Utara. Ossetia Selatan disebut Oblast Otonom Ossetia Selatan ketika Georgia menjadi bagian dari Uni Soviet. Status otonominya dicabut pada tahun kira-kira 1990-an, hampir bersamaan dengan bubarnya Uni Soviet. Tetapi secara de facto, Ossetia Selatan ini terpisah sejak kemerdekaan Georgia. Tawaran dibuat untuk memberikan otonomi bagi Ossetia Selatan ini sudah berlangsung. Akan tetapi pada tahun kira-kira 2006, referendum yang tidak diakui, semacam tidak diakui di daerah itu, menyatakan bahwa suara kemerdekaan itu menang. Di Abkhazia ini dan di Ossetia Selatan, banyak orang telah diberi paspor Rusia. Nah, hal ini kemudian dilakukan sebagai satu pembenaran untuk invasi Rusia ke Georgia. Hal tersebut
dilakukan sebagai pembenaran untuk invasi Rusia ke Georgia selama Perang Ossetia Selatan tahun 2008. Jadi semacam Rusia ini semacam mendapatkan satu legitimasi untuk melakukan invasi ke Georgia. Jadi Georgia ini menganggap wilayah tersebut telah diduduki Rusia secara paksa. Nah, kemudian ada beberapa 12 atau berapa region di Georgia, tetapi saya kurang begitu apal dari 12 region itu. Nomor 1 adalah Abkhazia, kemudian Azara, Buria, Imereti, Kakheti, Kemo, Kartili, Svaneti. Jadi kira-kira itulah, saya tidak hafal semuanya. Tambah Sida, Kartli, kemudian terakhir yang menjadi ibu kota itu Tbilisi. Etnisnya di Georgia itu seperti kebanyakan etnis Kaukasia asli. Jadi orang Georgia ini tidak cocok dengan salah satu etnis utama Eropa atau Asia. Etnis Georgia ini membentuk sekitar 90% populasi Georgia saat ini, atau sekitar 3 juta atau 4 juta kurang sedikit menurut sensus tahun 2015-an. Jadi bahasa sudah saya jelaskan. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan adalah kerajaan Georgia. Ini waktu dulu itu mencapai puncak keemasan politik dan ekonomi pada waktu di bawah pemerintahan Raja David IV dan Ratu Tamar pada abad ke-11 dan 12. Kemudian negara tersebut diinvasi oleh kerajaan-kerajaan yang lebih besar, seperti Kekaisaran Mongolia, Kesultanan Utsmania, dan dinasti-dinasti Iran. Jadi Mongolia juga pernah menyerang Georgia ini. Jadi kemudian pada akhir abad ke-18-an, salah satu kerajaan Kartli ini membentuk aliansi dengan Kekaisaran Rusia, sehingga area tersebut dianeksasi oleh Rusia pada tahun 1800-an. Ini diteguhkan oleh satu perjanjian Gulistan dengan dinasti Qajar. Nah, ketika revolusi Rusia berlangsung pada tahun 1917, Georgia ini mendapatkan satu kemerdekaan dan menjadi republik pertama yang dibentuk di bawah perlindungan Jerman dan Inggris. Sebelumnya, akhirnya kembali diinvasi pada tahun 1921 dan bergabung menjadi Uni Soviet selama kira-kira ya 70-an tahun lah. 70-an tahun setelah bergabungnya dengan negeri Georgia. Jadi sejak pembentukan negara Republik Georgia modern pada April 91, Georgia sangat menderita krisis sipil dan ekonomi selama dekade 1990-an sampai hanya beberapa tahun lah. Ini bersamaan dengan Glasnost dan Perestroika. Hal ini berlangsung hingga terjadinya revolusi Mawar yang beberapa episode kemarin sudah pernah saya jelaskan. Ini terjadi pada tahun 2000-an. Jadi ketika Georgia memutuskan untuk mengikuti kebijakan asing pro-barat dan mendeklarasikan integrasi Eropa dan Euro-Atlantik sebagai prioritas utamanya.
Jadi hal inilah yang akan menyebabkan hubungan yang memburuk antara Rusia dan Georgia hingga sampai hari ini. Georgia tidak berpihak kepada Rusia pada perang Rusia dan Ukraina. Dan kemudian karena ada hubungan yang memburuk antara Rusia dan Georgia, maka kemudian juga memicu perang Rusia dan Georgia. Ini terjadi pada tahun 2008. Georgia ini juga menjadi anggota Majelis Eropa, kemudian Guam, Organisasi untuk Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi. Terdapat juga 2 wilayah independen de facto di Georgia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang mendapatkan pengakuan internasional terbatas setelah perang Rusia-Georgia. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri soal Georgia ini, ada sedikit tentang prestasi atau kondisi olahraga di Georgia. Karena di Georgia ini daratannya yang bergunung-gunung, pendakian adalah olahraga terkemuka di Georgia. Jadi orang Georgia ini sama hobinya dengan saya. Jadi naik gunung. Dan ini sangat luar biasa dipromosikan, menjadi satu promosi yang sangat berharga dalam promosi dan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Olahraga pendakian gunung. Olahraga serupa seperti seluncur salju atau ski alpen juga cukup merakyat. Oke lah teman-teman sekalian, saya kira itu sekilas tentang Georgia. Tidak begitu banyak yang saya ketahui juga, tetapi bisa kita pahami secara selintas seperti sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi. Baiklah teman-teman sekalian, Georgia telah kita akhiri. Kita akan menginjak terbang bersama-sama ke Lithuania pada episode-episode ke depan. Terima kasih, tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.